Ada 4 tahapan transisi penduduk. Yang pertama itu high stationary. Nah, di mana angka kematian dan angka kelahiran keduanya sama-sama tinggi. Pada angka kelahiran pada masa ini cukup tinggi karena banyak anak diperlukan untuk mengurus lahan pertanian. Walaupun angka kelahiran tinggi, pertumbuhan penduduk biasanya sangat rendah pada tahap ini karena masyarakat dibatasi oleh ketersediaan pangan yang tersedia. Yang kedua yaitu early expanding. Nah, di mana angka kematian pada masyarakat menurun secara signifikan, sedangkan angka kelahiran masih tetap tinggi. Nah, pada laju perubahan alami meningkat hingga puncaknya pada akhir tahap ini. Kematian bayi turun dan harapan hidup meningkat. Yang ketiga itu late expanding. Pada late expanding, di mana angka kelahiran mulai menurun menyusul angka kematian. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kelahiran menurun. Pertama itu akses kontrasepsi, kenaikan upah, urbanisasi, penurunan pertanian subsisten, peningkatan status dan pendidikan perempuan. Yang keempat yaitu low stationary. Nah, pada tahap ini yaitu di mana angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah. Pada angka kematian sedikit meningkat seiring dengan meningkatnya usia rata-rata penduduk. Ada 3 model piramida penduduk. Yang pertama yaitu piramida ekspansif. Nah, piramida ekspansif yaitu piramida yang menunjukkan penduduk di suatu wilayah yang berada dalam keadaan tumbuh, bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar, berarti angka kelahiran tinggi dan tingkat kematian bayi rendah. Nah, yang kedua yaitu piramida konstruktif atau piramida tua. Nah, piramida ini yang memiliki bentuk seperti penyisian atau guci, terbaik atau saptawan. Nah, adapun karakteristik piramida penduduk yaitu jumlah kelompok umur muda, menurunnya tingkat kelahiran dan kematian, dan meningkatnya angka harapan hidup, dan perlambatan pertumbuhan penduduk. Yang ketiga yaitu piramida stationary. Nah, dalam piramida ini yang berbentuk granat atau segi empat memiliki karakteristik seperti yaitu angka kelahiran hampir sama dengan angka kematian terjadi di beberapa negara maju. Ada 3 cara untuk mencari sumber data demografi penduduk. Yang pertama itu sensus, kedua itu registrasi, dan ketiga itu survei. Nah, sensus sendiri merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan, mengolah, serta menunjukkan data kependudukan secara menyeluruh. Kedua yaitu registrasi, yang merupakan pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus mengenai kejadian vital yang dialami penduduk berupa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Yang ketiga yaitu survei, merupakan cara untuk memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada pada suatu daerah, tetapi dengan cara mengambil sampel. Dan Kone memiliki 2 pendekatan, yaitu pertama, pendekatan dalam Sofariadi yang menyatakan setidaknya ada 6 alasan mengapa orang tersebut menyatakan bahwa 2 di antara dari sisi ekonomi dan sosial. Yang kedua yaitu dari sisi ekonomi yang dianggap sebagai tenaga kerja, penyumbang pendapat bagi keluarga dari sisi ekonomi, sosial, dan keagamaan, anak sebagai pemenuh kewajiban sosial dan ekonomi. Kita lihat data fertilitas daerah Sukamaju dari usia mulai dari 15 tahun sampai umur 49 tahun. Nah, kita dapat mencari GFR dan ASFR-nya, yaitu yang pertama itu GFR, yaitu angka fertilitas umum. GFR sama dengan L kali 1000 per W dari umurnya. Dari umur misalnya 15 sampai 19 tahun. Jadi sama dengan jumlah keseluruhan angka kelahiran itu 59 kali 1000 per 1800, yaitu dapat dihasilkan 32. Nah, hasil dari atas menunjukkan bahwa dari tiap 1800 wanita berumur 15 sampai 49 tahun terdapat kelahiran sebanyak 32 bayi. Yang kedua yaitu ASFR. ASFR daerah Sukamaju untuk rentang umur 15 sampai 19 tahun, yaitu jumlah kelahiran per jumlah penduduk wanita kali 1000. Jadi 3 per 150 per 1000 sama dengan 20 orang. Jadi terdapat 20 bayi yang dilahirkan
dari 1.000 wanita usia mulai 15 tahun sampai 19 tahun. Dikenal dengan istilah standarisasi. Nah, standarisasi pada analisis mortalitas yaitu standarisasi ukuran kematian adalah suatu lingkungan agar dapat melakukan perbandingan angka kematian, terutama angka ukuran kasar. Nah, ada dua standarisasi. Yang pertama itu standarisasi langsung dan standarisasi tidak